Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Powil. 10 Februari 2025 telah digelar rapat paripurna sidang kedua tahun 2025 penyerahan jabatan Bupati Garut periode tahun 2025 sampai tahun 2030 dari Barnas Agili selaku Bupati kepada Bupati Garut Dr. Syakir Amin. Hadir dari unsur Forkopimda Garut, para anggota DPRD Garut, para ketua dan pengurus partai politik, mantan Bupati Garut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan tamu undangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa berkumpul pada malam hari ini, Kamis 20 Februari 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut dalam acara serah terima jabatan Bupati Garut. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi serah terima jabatan Bupati Garut yang akan diawali dengan penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan. Untuk itu, mohon izin kepada yang terhormat Bapak Bupati Garut beserta Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin, MM MMPD berkenan menuju meja penandatanganan dan mohon didampingi oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. Berkenan diawali oleh Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin, MM MMPD. Kami persilakan. Untuk penandatanganan selanjutnya, mohon berkenan oleh Bapak Bupati Garut. Kami persilakan. Dalam laporannya Barnas Ajidin mengatakan, hari ini menjadi saksi atas proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut yang telah dipilih secara demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalinlah antara kita semua menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kerjasama yang harmonis adalah kunci utama dalam membangun daerah yang lebih baik. Saya bersyukur mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari jajaran Forkopimda, instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Garut. Tanpa sinergi dan kebersamaan ini, tentu perjalanan membangun daerah yang kita cintai ini tidak akan berjalan demi Garut hebat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Dirgahayu Kabupaten Garut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut, izin kami pamit. Insya Allah saya juga besok harus menjalankan tugas, yaitu mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Karena saya mulai hari ini kembali lagi menjadi Sertuan di Provinsi Jawa Barat. Kita saling doakan, mudah-mudahan Garut hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut
masa sidang 2 tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian pidato pertama Bupati Garut yang telah dilantik masa jabatan 2025-2030 Kamis 20 Februari 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat paripurna sidang kedua tahun 2025 dipimpin oleh Subhan Fahmi, Wakil Ketua DPRD Garut, dalam sambutannya Subhan Fahmi mengatakan, kita semua telah sama-sama menyaksikan serah terima jabatan Bupati, Wakil Bupati Garut dan Bapak Dr. Andes Haji Iman Tohidi menjabat sebagai penjabat Bupati Garut dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen, telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun dalam situasi yang tidak mudah, namun telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menjaga stabilitas pemerintah dan mendorong pembangunan di Kabupaten Garut. Kami merasa terhormat dapat bekerjasama dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang solid ini tentunya memberikan dampak positif bagi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Garut. Untuk itu, atas nama lembaga DPRD serta masyarakat Garut, sekali lagi menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tenaga, waktu, dan pemikiran yang telah Bapak curahkan. Semoga yang telah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak dilantik tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan hari ini tanggal 20 Februari 2025 menjadi amal kebaikan yang dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa dan kami semua mendoakan Bapak beserta Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas berikutnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat. Berikan aplaus yang semeriah-meriahnya. Memang manis si buah rambutan, enak dimakan perlahan-lahan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti ada perpisahan. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah, semoga semuanya lancar dan sukses. Hadirin rapat paripurna Insinyur Haji Abdul Syakur Amin ME dan Saudari Dr. Gigi Hajah Lutfian Nisa Putri Karlina sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut masa jabatan 2025-2020 oleh Presiden Republik 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di Istana Negara Jakarta beberapa saat yang lalu. Ini adalah momen yang penuh makna dan merupakan awal dari perjalanan besar, juga kesempatan untuk membawa perubahan positif bagi daerah yang kita cintai ini. Ubur-ubur ikan lele. Inilah Kang Sakur dan Teh Putri Wakil Bupati Garut Le. Sebagai anggota
anggota DPRD, kami berkomitmen untuk mendukung segala kebijakan yang pro rakyat dan berpihak pada kemajuan daerah, serta senantiasa memastikan agar pembangunan berjalan dengan adil dan merata, serta mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk menciptakan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Kami berharap Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Garut dapat terus menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kasih sayang kepada rakyat. Kami yakin dengan kepemimpinan yang bijaksana, daerah kita akan semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Tanggung jawab yang diemban sangatlah besar, tapi kami yakin Bupati dan Wakil Bupati yang baru mampu menjalankannya dengan baik, membawa perubahan positif bagi masyarakat, serta mewujudkan visi dan misinya sebagaimana janji yang disampaikan dalam kampanye. Sebagai mitra kerja yang paling mendukung, kami menyadari pentingnya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, juga yudikatif bersama TNI, Polri, dan kota yang unggul dan bermartabat. Burung tekukur hingga di pantry. Burung tekukur hinggap di pantry, mencari makan ikan dan ebi. Sukses Pasakur juga Bu Putri dalam lindungan ilahi Robbi. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024, huruf Romawi 8 angka 2 disebutkan selanjutnya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur, bupati, dan wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Garut menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian pidato sambutan bupati yang telah dilantik pada hari ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil rapat kerja Badan Musyawarah Kabupaten Garut bersama eksekutif pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 telah menetapkan bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pidato sambutan Bupati Garut yang telah dilantik tersusun acara dan jadwal rapat paripurna sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Bupati Garut. 3. Pembacaan doa. 4. Penutup. Demikian jadwal dan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam rapat paripurna kali ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 2 tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Garut yang telah dilantik dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sementara itu dalam sambutannya Syakur Amin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas telah selesainya Pilkada Garut dengan aman, lancar, dan kondusif, di mana pada hari Kamis kami telah dilantik secara langsung oleh Presiden RI. Ingat pesan dari Presiden Prabowo bahwa kita adalah bangsa yang besar, memiliki aneka ragam suku, ras, adat istiadat, agama, dan golongan untuk tetap bersatu menuju Indonesia Emas. Khusus untuk Garut Gelis akhirnya bukan hanya slogan tetapi sekarang menjadi kenyataan. Kita memiliki wakil Bupati Garut dari kaum kita memiliki sifat kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Saya mencerminkan tersebut dengan Kabupaten Garut. Bapak Ibu hormati, dalam beberapa kasus kami bertemu dengan teman-teman para bupati, wakil bupati di beberapa tempat. Rata-rata mereka berasal dari kabupaten yang jumlahnya jauh di bawah Garut. Ada kabupaten yang hanya 300.000, ada yang 400.000. Ya, Garut merupakan satu kabupaten yang relatif besar. Ini jadi modal bagi kita semua. Saja di sisi lain juga bisa menjadi tantangan kita. Bapak yang hormati,
Izin saya lupa menyapa rekan saya yang selalu yang selalu mengalahkan saya dalam menarik perhatian. Dan beberapa event kegiatan kemarin itu kalau saya tanya, sebelah saya Syakur, Bupati Garut, sebelah saya Ibu Putri Kalina, Wakil Bupati Garut. Setelah itu mereka meninggalkan saya, ngajak ngobrol ke Putri Kalina. Karena barangkali menjadi kebanggaan kita menunjukkan bahwa Garut yang dulu terkenal dengan Garut gelis bukan hanya hayal, tapi ada kenyataan. Plus buat yang Putri Kalina. Jadi banyak yang ternyata setelah saya ngobrol banyak yang sudah banyak mendengarkan informasi tentang Bu Putri Kalina, ya. Cuma mereka baru melihat saat itu dan cukup mengganggu performa saya. Artinya dengan konotasi positif ya, saja. Bapak yang saya hormati, kemudian disampaikan bahwa ada rekan-rekan juga dari OPD pemerintahan Garut. Di akhir sambutannya, Putri Karlina menjelaskan tentang efisiensi anggaran. Jangan dibikin pesimis, tetapi harus tambah semangat. Warga Garut itu tangguh dan kuat. Untuk itu mari kita bangun Garut agar lebih baik, maju, sehat dan hebat. Ingat, dalam menjalankan roda pemerintahan itu jangan cari keuntungan pribadi, tapi bagaimana semua pihak harus bekerja dan menjadi agen-agen perubahan untuk mensejahterakan rakyat Garut yang lebih baik, pungkasnya. Insya Allah kami akan berjuang sekeras tenaga semampu kami tanpa pamrih, karena itu adalah tanggung jawab bahwa 5 tahun ke depan insya Allah saya bisa dianggap sebagai ibu dari seluruh masyarakat Kabupaten Garut tanpa terkecuali. Lalu kalau Bapak Syakur tadi bilang kenapa ini rame apa malam-malam, justru semakin malam semakin rame Pak, karena politisi ini hidupnya malam-malam. Kalau pagi belum pada bangun. Jadi memang lain kali mungkin rapat harus malam-malam Pak Ketua biar hadir semuanya. Pulang-pulang mau pada ngopi kayaknya baru-baru. Lalu selanjutnya saya merasa bahwa ketika berada di kursi pemerintahan, saya tidak setuju kalau kita disebut pemerintah. Saya lebih setuju disebut ini adalah sebuah kepemimpinan baru. Kenapa? Kalau pemerintah kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini tugasnya hanya memerintah. Kita lupa bahwa kita semua termasuk bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, bahwa kita adalah civil servant. Pelayan abdi negara, pelayan masyarakat. Sehingga kalau kita sebut diri kita semua adalah pemimpin, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur bagaimana semua yang memang menjadi tanggung jawab kita itu berputar pada porosnya dan memang semuanya mengarah kepada satu tujuan, visi yang sama walaupun mungkin misinya berbeda-beda. Ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau kemarin kami sudah dikumpulkan oleh Pak Presiden. Supaya apa? Bukan supaya kami terkesan sebagai karyawannya Presiden, bukan. Tapi pusat ingin semua yang berjalan di daerah itu satu visi, walaupun berbeda misi, satu garis, kompak. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar. Makanya saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di sini, baik dari legislatif, eksekutif, maupun dari lembaga-lembaga lain, agar kita semua kompak satu visi misi, apalagi ditambah dengan tantangan kita sekarang berhadapan dengan efisiensi. Kemarin rekan-rekan DPR
Iya, beres. Terkait dengan pelantikan hari ini, seperti apa harapan Bupati ke depan? Ya, yang pertama bahwa tadi kami ucapkan terima kasih semua pihak yang sudah membuat hari ini seperti ini. Yang kedua juga mari kita sama-sama lanjutkan apa yang sudah kami harapkan sampaikan masyarakat, dan itu bisa berhasil kalau kita semua kompak bisa bekerja bersama-sama, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling memberikan insight dan pandangan-pandangan yang baik. Pak Bupati, terkait tentang 2000 karyawan PT Dambi, Pak Bupati. Ya. Ini mereka sekarang lagi menggantungkan harapannya kepada pemerintah. Sesuai dengan janji politik, Pak Bupati akan membuka ruang lapangan kerja. Seperti apa Pak Bupati nasib mereka di tangan Pak Bupati yang sekarang? Silakan, Bupati. Yang pasti kami masih mencoba dapat informasi. Jadi kemarin di Jakarta kami mendengarkan beberapa yang terakhir. Tadi Pak Sekda mau menyampaikan laporan saya bilang saya besok pasti ke Magelang, ya. Nanti kita akan diskusi via daring seperti apa, karena hari ini kegiatan sangat banyak sekali. Ya pasti kami akan mencoba mencarikan solusi-solusi yang baik buat semua pihak. Karena ini ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Pak Bupati, untuk 100 hari kerja ke depan, seperti apa Pak Bupati? Nanti akan kami sampaikan. Nanti ya. Tenang saja, masih ini ya. Masih panjang. Hah? Nanti aja. Yang pasti tadi saya sampaikan tadi bahwa kita salah prioritasnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya seperti kita akan membantu mempercepat proses pembuatan KTP. Tapi nanti lah. Nanti Pak Bupati ya. Siap. Kenapa? Saya sampaikan efisiensi itu idenya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas daripada anggaran. Dan kita ketahui ada beberapa pemborosan yang tidak perlu terjadi, yaitu dilakukan melalui efisiensi. Ya, kita selama ini, kenapa? Iya, pasti. Ini adalah kebijakan pemerintah pusat dan kita harus mengamankannya dan sehingga tidak mengganggu hal-hal sifatnya prioritas. Apakah tidak terganggu dengan efisiensi? Kenapa? Apakah tidak terganggu ruang gerak Bapak? Menurut saya selalu ada celah-celah. Kita harus cermat. Pak Bupati, PAD kita kecil deh Pak Bupati. Ya. Seperti apa strategi Pak Bupati untuk mendongkrak PAD supaya gede? Karena kemarin kan kita mau meminta penjelasan dari Bapeda. Ya, ada beberapa potensi yang bisa kita tingkatkan, cuman itu harus dilakukan investasi dengan jeli. Kemungkinan kita akan melakukan asesmen dari yang profesional. Jadi kita akan meminta pihak ketiga membantu kita untuk melihat seberapa besar potensi yang ada. target berapa persen Pak Bupati? Kita berharap naik jadi sampai 15%. 15%. Sampai 15%. Makasih Pak Bupati. Ya, makasih. Ibu izin nanti Dari Ibu. Tambahannya dari. Tambahan aja sih. Jadi saya dan Bapak insya Allah ya akan menerima semua amanah. Masyarakat tolong percaya, tolong bantu. Memang di tengah banyaknya kisruh politik atau dinamika politik saat ini, banyak yang sudah tidak percaya lagi dengan kepala daerah. Daripada kali ini saya berharap walaupun ya masalah tidak bisa langsung secara instan. Ya istilahnya kayak PG Dandi itu tidak bisa secara instan diselesaikan, tapi yang jelas selama menuju ke arah yang lebih baik, insya Allah kita akan selalu melakukan perbaikan. Tolong bantu, tolong percaya. Dan satu lagi, tolong bersabar ya. Kita tidak mungkin hari ini tiba-tiba kejadian dan selesai. Tapi semua harus punya fundament yang kuat, karena kita ingin sistem bersinambungan yang bisa melakukan secara jangka panjang dan nyaman. Tapi yang jelas Pak Bupati ada di belakang mereka 2000 para pekerja yang
harus dong. Mereka warga kawasan. Ada aturannya. Kita akan menjaga supaya aturannya bisa dilakukan dengan sekonsisten mungkin.